Kenapa penting kita harus mempersoalkan daftar absensi menurut Anda? Pertama-tama, saya terus terang cukup sedih kalau misalnya ada anggota DPR yang bilang bahwa absen kan nggak masuk hitungan, nggak bisa jadi tolak ukur. Kenapa saya sedih? Karena saya yakin pasti ada anak sekolah yang nonton. Dan kalau misalnya anak sekolah denger nih, ini banyak guru-guru pada ngomel nih. Muridnya pada hilang. Gurunya nanya, kenapa kamu nggak sekolah? Ibu, ketidakhadiran saya tidak berarti apa-apa. Karena gini. Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan. Partai Demokrat itu rata-rata kehadiran Partai Demokrat itu 81%. Yang 100%, semuanya hadir 81% di masa sidang pertama. Rata-rata. Partai Golkar 78,5%. PDI Perjuangan 75,5%. Itu rata-rata. Saya setuju kalau absensi bukan merupakan indikator satu-satunya, tetapi menurut saya indikator minimal. Ini minimal. Anda membawa petisinya? Anda boleh silakan langsung diberikan ke anggota DPR dan juga ada Badan Kehormatan. Ini petisi yang sudah dikumpulkan. Silakan Mas Ri dan Pak BK, boleh diterima ya Pak ya. Petisi untuk pimpinan DPR dan BK DPR untuk membuka, ini tulisannya Mas. Ya, untuk membuka. Boleh salaman dulu Yoga, sudah disampaikan langsung di Mata Najwa. Oke. Dan Pak Siswono. Pak Sis, jadi jangan hanya ditempel, tetapi kemudian harus diumumkan. Kalau perlu di website DPR. Jadi semua orang tahu dan semua orang bisa mengakses itu dengan mudah. Kami ini kan jabatan publik, kami ini kan jabatan politik, bukan seperti kayak pemerintah. Iya, enggak, maksud saya ketika membahas tadi kalau kita bahas kerumitan, bukankah kemudian saya ingat undang-undang penyiaran ada Pak Ishadi, kemudian ada yang membahas teknis, jadi ada orang-orang yang diundang untuk jadi masalah drafting itu tidak perlu dibahas oleh anggota. Selama ini anggota ngurusin titik koma, kebayang tidak? Ada hal yang saya kira juga harus disebut ya dalam konteks pembuatan undang-undang. Kalau kita merujuk pada undang-undang dasar, maka kekuasaan membuat undang-undang memang ada di DPR, tetapi bersama dengan pemerintah. Nah, bersama dengan pemerintah ini juga bagian-bagian yang bisa melancarkan, juga kadang-kadang bisa memperlambat. Seringkali yang mana Pak? Seringkali ya antara ini dan itu, 50-50. Misalnya sekarang orang heboh tentang rancangan undang-undang tentang KUHP dan KUHAP. Ya. Itu dari pemerintah, bukan dari DPR. Jadi sekali lagi banyak hal yang juga perlu dipertimbangkan bahwa sepakat bahwa kinerja harus ditingkatkan, target-target harus rasional. Kadang-kadang kita memang mengkritisi kawan-kawan yang terlalu bersemangat dalam menghadirkan target melalui prolegnas. Kalau semuanya ada excuse dan semuanya kembali, kita sudah berbuat tapi tidak terjadi. Kita sudah memaksa pemerintah untuk menurunkan anggaran tapi tidak turun. What can we do? You are our wakil di DPR. Joko, hey.